Bapak Ibu, di sini Yohanes mengatakan kalau Roh Kudus, pengurapan itu telah kamu terima daripada Kristus. Kamu sudah pernah terima Roh Kudus, pernah terima urapan itu dari Kristus, maka kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Puji Tuhan, nggak perlu ikut kelas doktrin, nggak perlu belajar lagi gitu ya, karena sudah bisa sendiri. Bukan, ini bukan maksud dari Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes tidak bermaksud demikian. Bapak Ibu kalau melihat pengajaran para rasul itu menjadi hal yang utama di dalam gereja mula-mula. Pengajaran para rasul itu artinya orang-orang Kristen butuh belajar dari orang lain, khususnya orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar mereka. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11, mari kita lihat sebentar ya, saya sudah pernah membahas hal ini. Efesus 4 ayat 11 dan 12, saya bacakan. Dan ialah Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan, ini ayat 11 itu menyebutkan 5, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. 4 dan 5 ada orang yang mengatakan gabung sebenarnya, gembala, pengajar. Jadi entah 4 entah 5, terserah ya Bapak Ibu mau percaya yang mana, nggak masalah, begitu, tidak mempengaruhi keselamatan. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah orang-orang yang diberikan Kristus kepada gereja. Ialah yang memberikan, dan ialah Kristuslah yang memberikan. Memberikan apa? Memberikan 4 ini atau 5 ini, rasul, nabi, itu sudah nggak ada. Sekarang sisa pemberita Injil, gembala, pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya apa? Mengajar mereka, melatih orang-orang kudus itu. Maka hamba-hamba Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mau pakai hamba-hamba Tuhan untuk memperlengkapi jemaat, mengajar, melatih jemaat supaya jemaat itu bisa melayani bersama-sama. Maka Bapak Ibu, ini fungsi pengajaran. Pengajaran itu adalah bagian pelayanan yang utama. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, misalnya Paulus juga mengatakan hal ini. Ada karunia yang lebih utama daripada karunia yang lain. Dan karunia yang lebih utama itu adalah karunia-karunia yang berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan. Ya, karena itu begitu penting di dalam gereja. Maka ketika Yohanes di dalam 1 Yohanes ini mengatakan kamu tidak perlu diajar lagi oleh orang lain, itu bukan bicara tentang segala sesuatu pengajaran kekristenan, bukan. Ini bicara tentang iman itu yang pertama itu. Kamu sudah mendengarkan Injil, Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam hatimu, sudah memberikan kesaksian internal. Ini yang dipakai oleh John Calvin. John Calvin mengatakan Roh Kudus, salah satu peran Roh Kudus itu adalah memberikan internal testimoni. Ya, di dalam hati kita, membuat diri kita bisa percaya kepada pribadi Kristus, kepada Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tentang hal ini kamu tidak perlu diajar lagi oleh yang lain. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus itu sudah membawa kamu kepada Kristus. Kamu tidak perlu lagi diajar oleh orang lain tentang hal ini. Karena Roh Kudus sendiri mengajar kita. Firman Tuhan yang sejati, Injil yang sejati itu mengajar kita. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-27 ini. Pengurapannya, Roh Kudus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Maka inilah peringatan yang diberikan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Yang pertama, kita didorong untuk memeriksa diri kita. Sungguhkah kita ada di dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak? Tapi yang kedua, kita diberikan satu peringatan. Ada orang-orang dari dalam gereja mengaku Kristen, tetapi ajarannya berbeda dari ajaran kitab suci. Dia memberitakan Injil yang lain, mengajarkan Kristus yang lain, memberikan roh yang lain, yang membuat orang itu kemudian tersesat. Orang-orang ini adalah anti Kristus. Tapi kalau kamu sudah menerima pengurapan dari yang kudus, dari Kristus itu, Roh Kudus ada di dalam kamu, maka Roh Kudus itulah yang akan memberikan kepada kamu satu kesaksian di dalam hatimu, di dalam dirimu, bahwa kamu adalah sungguh-sungguh anak Allah, sungguh-sungguh sudah diperbaharui, sungguh-sungguh sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Di dalam hal ini tidak perlu diajar oleh orang lain. Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus, sudah di dalam Kristus, Bapak Ibu akan tahu, Bapak Ibu akan bisa bersaksi sendiri, tidak perlu diajar. Tapi untuk hal-hal yang lain kita harus belajar supaya iman kita bertumbuh, hidup Kristen kita makin baik, kita makin siap dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang tidak siap dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak cukup bertumbuh. Orang yang makin bertumbuh, makin percaya kepada Tuhan. Ketika makin percaya kepada Tuhan, makin berani serahkan diri kepada Tuhan. Makin berani serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan makin bebas pakai orang itu. Tapi kalau kita tidak berani serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada kita, kita tolak, kita tidak mau, kita tidak percaya. Kita bukan tidak percaya, bukan urusan keselamatan. Kita tidak mempercayai bahwa itu adalah hal yang baik bagi diri kita, maka kita tidak mau. Ketika Tuhan panggil kita, gerakkan kita untuk satu pelayanan, seringkali kita pikir, kalau saya masuk, saya lakukan ini, saya akan alami apa ya? Ini akan baik bagi saya atau tidak ya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayai
mempercayai Tuhan, kita akan hitung untung rugi diri kita sendiri. Ketika kita lakukan itu, seringkali hasilnya adalah kita tidak mau ikut. Tapi ketika kita bertumbuh, ya, iman yang sejati juga adalah iman yang harus terus bertumbuh. Ketika kita makin bertumbuh, makin percaya kepada Tuhan, kita makin berani serahkan hidup. Makin berani serahkan hidup, Tuhan makin bebas bagi kita. Kita makin siap, Tuhan gerakkan sesuatu, Tuhan dorong kita melakukan sesuatu, kita akan taat meskipun kita mungkin belum mengerti. Tapi yang penting di dalam bagian ini adalah mari kita cek terlebih dahulu. Benarkah pengurapan dari Kristus, dari Roh Kudus itu ada pada kita? Injil yang sejati yang kita terima, Kristus yang sejati yang kita percaya. Kalau itu ada, maka kita ada di dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita, dan memampukan kita menilai apa yang ada di tengah-tengah dunia ini, apa yang ada di dalam gereja. Ajaran-ajaran mana yang sesuai dengan kitab suci, yang adalah kebenaran, dan ajaran-ajaran mana yang sebenarnya pakai istilah yang sama, pakai perkataan yang sama, tetapi sebenarnya berbeda. Kiranya Tuhan memelihara kita, menjauhkan kita dari kesesatan, dari ajaran yang salah, tetapi memelihara kita di dalam kebenaran.